Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama Ibu Buana. Ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai bab 1, akan tetapi bab 1 ini Ibu bagi dua ya. Nah, untuk yang pertama yaitu besaran dan pengukuran. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai materi besaran dan pengukuran, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Kalian lihat gambar-gambar berikut ini. Oke. Gambar-gambar tersebut adalah gambar-gambar pengukuran yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, ada banyak pengukuran. Nah, sekarang pertanyaannya, dari 4 option berikut, manakah yang merupakan contoh kegiatan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari? Dari 4 ini, mana yang tidak termasuk atau pengecualian? Coba kalian perhatikan option yang A, mengukur tinggi badan. Mengukur tinggi badan, ada alat ukurnya, ya. Kemudian mengukur kedewasaan seseorang, apakah ada alat ukurnya? Mengukur lebar meja, ada alat ukurnya ya. Mengukur luas tanah juga ada alat ukurnya. Nah, option yang B, mengukur kedewasaan seseorang, tidak ada alat ukurnya. Berarti untuk option B ini bukan termasuk kegiatan pengukuran. Next. Sekarang apa sih yang disebut dengan mengukur? Perhatikan gambar itu ya. Ada seseorang yang diukur, tinggi badannya yang diukur di sini. Nah, setelah diukur tentu akan tahu hasilnya. Berapa hasilnya? Nah, kita lihat misalnya 172 cm. Tinggi di sini adalah besaran panjang, sedangkan sentimeter adalah satuannya. Kita simpulkan, mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuan. Paham ya? Sekarang apa sih besaran itu? Ya, tadi tinggi. Tinggi itu adalah besaran panjang ya. Kemudian ada hasilnya yaitu 172 cm dari contoh ini. Sekarang kita simpulkan bahwa besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai. Dari gambar yang tadi Ibu tampilkan, coba kita perhatikan lagi. Ya. Untuk gambar yang pertama ini pengukuran lingkar pinggang. Ini tinggi badan, ini memiliki satuan meter atau sentimeter. Kemudian menimbang ikan, menimbang badan, ini satuannya kilogram. Ini mengukur energi listrik, satuannya kWh atau kilowatt per jam. Ini satuannya BPJ, pengukuran denyut nadi ya, beats per jam. Kemudian ini pengukuran dari kecepatan ya. Satuannya adalah kilometer per jam. Masing-masing ternyata memiliki satuan. Karenanya, Ibu di sini mendefinisikan atau mengklasifikasikan besaran berdasarkan satuannya. Nah, berdasarkan satuannya, besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih bedanya antara besaran pokok dan besaran turunan? Nah, untuk besaran pokok ini satuannya tunggal. Misalnya di sini hanya meter saja dan jam saja, tidak ada temannya. Kemudian untuk besaran turunan ini satuannya tidak tunggal. Kalian lihat ini contohnya meter pangkat 2 dan kilometer per jam. Mengerti ya perbedaan keduanya? Oke, sekarang Ibu akan berikan tips menghafal besaran pokok.
Kenapa Ibu berikan? Karena biasanya kalian suka lupa ketika kalian disuruh menyebutkan besaran-besaran pokok. Nah, inilah tipsnya. Panji suka main kucing waktu jumpa Ica. Panji, pannya panjang, kemudian suka, sunya suhu, main, manya masa, kucing punya kuat arus, waktu, jumpa, jumnya jumlah zat, dan Ica intensitas cahaya. Mudah bukan untuk dihafal? Oke, kita lanjut. Sekarang kita peroleh tabel besaran pokok. Nah, tadi sudah kalian tahu beberapa besaran ya. Nah, ini ada 7 besaran pokok yang sebelumnya kalian sudah belajar di SMP. Kita ulas lagi. Panjang satuannya meter, massa kilogram, untuk waktu sekon, kuat arus listrik ampere, suhu Kelvin, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol. Sekarang untuk besaran turunan sebenarnya ada banyak sekali besaran turunan. Hanya saja di sini Ibu sebutkan beberapa saja ya. Nah, kalian perlu ingat bahwa untuk selain 7 besaran pokok yang tadi Ibu sebutkan tadi, berarti besaran turunan. Di sini ada kecepatan, satuannya meter per sekon, percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, gaya, satuannya Newton, usaha, energi, dan kalor, ini memiliki satuan yang sama, yaitu Joule, daya, satuannya watts, tekanan, satuannya Pascal, potensial listrik, satuannya volt, hambatan, satuannya ohm. Oke, sekarang Ibu perkenalkan beberapa alat ukur panjang. Ini mikrometer skru, ini meteran gulung, ini jangka sorong, penggaris, dan ini adalah metlin yang digunakan untuk mengukur baju ketika membuat baju. Oke, sekarang Ibu perkenalan alat ukur massa. Ini ada neraca Auhaus ya, punya tingkat ketelitian 0,01. Kemudian neraca digital punya tingkat ketelitian 0,001 gram. Berarti ini lebih sensitif ya. Kalau misalnya ditambahkan benda sedikit saja, itu angkanya akan berubah. Selanjutnya ada neraca sama lengan, tingkat ketelitiannya juga tinggi. Ini 0,001 gram. Oke. Nah, lihat ini gambar-gambarnya ya. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya ya, untuk alat ukur waktu. Ini ada, kalian sudah paham, ini stopwatch ya. Ada yang digital juga. Ini ada jam stopwatch digital, ini jam tangan, jam pasir, dan kalender. Oke, berikut alat ukur suhu. Nah, sudah tahu ya, ini adalah termometer. Ini termometer cairan air raksa. Ini termometer inframerah. Ini adalah termometer dinding. Ini adalah termometer digital. Kemudian yang bawah termometer alkohol. Demikianlah pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih jauh mengenai bagaimana menggunakan alat-alat ukur ini. Kemudian juga cara menghitungnya. Terima kasih, ini saja dari Ibu. Tetap jaga kesehatan. Lakukan protokol kesehatan yang ada agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melakukan tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.